Apa itu saham? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saham memiliki arti hak yang dimiliki oleh pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal hingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan. Wujud dari saham yaitu berupa lembaran-lembaran kertas yang menyatakan bahwa yang namanya tercantum dalam lembaran tersebut adalah pemilik yang sah dari suatu perusahaan dengan persentase sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham dengan jumlah berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk bisa mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah, sesuai dengan kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan yaitu seseorang harus membelinya di pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan sebuah sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana untuk kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Untuk membeli saham, Anda pertama-tama harus memiliki rekening saham yang bisa dibuat melalui perusahaan sekuritas. Lalu, Anda bisa menyetorkan modal untuk membeli saham ke dalam rekening tersebut. Setelah itu, baru Anda bisa melakukan transaksi saham melalui perusahaan sekuritas yang Anda pilih sebelumnya. Untuk membeli saham, investor harus menyiapkan dana sesuai harga saham dan membayar biaya transaksi untuk perusahaan sekuritas atau fee broker. Sedangkan untuk penjualan saham, total dana yang didapat investor yaitu nilai yang sesuai harga jual saham dikurangi dengan biaya transaksi dan pajak penghasilan. Biaya transaksi tersebut berbeda-beda di setiap perusahaan sekuritas, tapi umumnya 0,2 hingga 0,3% dari nilai transaksi pembelian saham, termasuk pajak pertambahan nilai, dan ditambah pajak penghasilan 0,1% khusus untuk transaksi penjual saham. Walaupun dihitung per lembar, cara beli saham juga tidak bisa dilakukan dengan pembelian per lembar, melainkan harus dilakukan dalam satu slot. Menurut aturan BEI, satu lot setara dengan 100 lembar saham. Jadi, satu kali transaksi minimal kita harus membeli 100 lembar atau satu lot. Lalu, apa keuntungan dan risiko memiliki saham? Keuntungan memiliki saham yang pertama adalah mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dividen biasanya dibagikan setahun sekali, atau ada juga perusahaan yang membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Keuntungan yang kedua adalah capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Kemudian, risiko memiliki saham yang pertama adalah tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Risiko yang kedua adalah capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Risiko yang ketiga adalah risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Selain itu, saham yang terdaftar di bursa efek juga dapat di-delisting karena beberapa alasan tertentu. Saham dapat dihapus pencatatannya dari bursa atau delisting, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan atau menjadi tidak liquid. Sampai di sini perkenalan singkat tentang saham. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang saham syariah dan membahas lebih dalam mengenai saham. Untuk itu, jangan sampai terlewatkan.